Halo anak-anak, hari ini Ibu akan mengajar kalian materi matematika SMA, yaitu tentang barisan dan deret aritmetika. Sebelum masuk ke barisan dan deret aritmetika, Ibu mau mengingatkan kembali apa itu barisan dan deret. Ini langsung Ibu kasih contoh ya, untuk barisan itu adalah daftar terurut bilangan-bilangan yang mempunyai pola tertentu. Jadi seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk contoh nomor 2, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nomor 3, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Bedakan dengan deret. Kalau deret itu kita selalu bicara masalah jumlah. Jadi kita selalu bicara masalah jumlah ya. Jadi untuk contoh nomor 1, Ibu ambil sama dengan ini. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Begitu juga untuk contoh nomor 2 dan 3. Jadi ingat, deret berarti jumlah. Nah, jangan lupa kalau namanya barisan itu terdiri dari suku-suku bilangan tertentu. Jadi untuk contoh nomor 1 ini, yang dinamakan 1 ini adalah suku pertama. Kita tulis U1. 2 ini adalah suku kedua. 3 ini adalah suku ketiga. Dan seterusnya. Jadi kalau ditanya suku kelima, berarti ini dia nilainya 5. Jadi suku kelima sama dengan 5. Nah, untuk contoh nomor 2. 3 itu adalah suku pertama. Kalau ditanya suku ketiga berarti nilainya adalah 7. Nah, untuk nomor 3. Kalau Ibu tanya suku kedua nilainya berapa? Ya, betul, 4. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa barisan itu adalah bilangan-bilangan yang terurut mempunyai pola tertentu. Pola itu digunakan supaya kita bisa menebak suku ke berikutnya, suku kesekian, atau suku ke N. Nah, kita lihat nomor 1. Nomor 1 ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau kita tebak, berikutnya berapa bilangannya? Ya, 6. Kemudian selanjutnya 7. Dan seterusnya. Dari mana kita tahu 6 dan 7? Karena ini sudah membentuk pola. Polanya itu bisa kita buat suku ke N sama dengan N. Karena suku pertama 1, suku kedua 2, suku ketiga 3. Jadi setiap N kita ganti sesuai dengan suku yang kita maksud. Sekarang kita coba lihat nomor 2. 3, 5, 7, 9. Kalau kita tebak, bilangan berikutnya berapa? Ya, 11, 13, dan seterusnya. Ini bisa kita buat suku ke N sama dengan, nah, ini sepertinya kelipatan 2 ya. Oh, sorry. Ditambah 2. Tapi di sini dimulai dari 3. Nah, jadi bisa kita buat 2 kali N plus 1. Kita coba ya. Supaya tidak ragu, kita coba setiap N kita ganti. Kalau N-nya kita ganti 1. Kalau N-nya 1, berarti
2 kali 1 plus 1. Berarti 2 plus 1. 3. Betul ya? Suku kedua. Suku kedua berarti 2 kali 2 plus 1. Sama dengan 4 plus 1. 5. Betul ya? Suku ketiga. Suku ketiga 2 kali 3 plus 1. Ini 6 plus 1 sama dengan 7. Nah, kita cek jawaban kita. Misal ini ya, suku keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misal suku ke-6. Suku ke-6 itu yang kita tebak tadi 13. Coba kita cek betul atau tidak. 2 kali 6 plus 1. 12 plus 1. Sama dengan 13. Berarti jawaban kita betul. Oke ya. Untuk nomor 3, oke Ibu tulis ulang supaya jelas. 1, 4, 9, 16. Nah, kalau dilanjutkan kira-kira berapa? Suku pertama 1, suku kedua 4, suku ketiga 9, suku keempat 16. Suku kelima 25, betul. Suku ke-6 36. Dari mana kalian tahu? Ya, suku ke-n itu kalau kita lihat ini kan berupa kuadrat bilangan ya. 1, 4, 9, 16. Jadi kalau begitu bisa kita buat n kuadrat. Kita cek ya supaya tidak ragu. Kalau n-nya 1 berarti nilainya 1 kuadrat sama dengan 1. Kalau suku kedua n-nya diganti 2 berarti 2 pangkat 2 yaitu 4. Betul ya? Suku ketiga berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Betul ya? Suku ke-5, tadi kita menebak dapat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, suku ke-5 harusnya 25 ya. Jadi 5 pangkat 2. Ya, betul, 25. Nah, sudah ingat lagi ya mengenai barisan dan deret secara umum. Ya, sekarang kita masuk ke barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan yang selisih atau beda antara suku-suku yang berdekatan selalu tetap atau konstan. Untuk rumus umumnya, rumus umum suku ke n adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B, di mana A adalah suku ke-1 atau suku pertama, kemudian B itu adalah beda atau selisih. Sedangkan beda atau selisih itu adalah suku ke N dikurang suku ke N min 1. Coba lihat contoh soal yang pertama. Tentukan suku ke-50 dari barisan 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Nah, untuk ini kita wajib memastikan ini barisan aritmetika atau bukan. Kalau aritmetika berarti kita bisa memakai rumus yang tadi, tapi kalau tidak, tidak boleh. Caranya supaya cepat, coba lihat dari 5 dan 9 ini, itu kan ditambah 4 ya. Dari 9 ke 13 itu juga plus 4. Ini 13 ke 17 plus 4 juga. Artinya mereka memiliki beda yang tetap. Jadi dia adalah aritmetika. Atau kalau mau kita buat B itu tadi kan suku ke N
dikurang suku ke N-1. Jadi kita bisa pakai suku kedua dikurang suku pertama, atau suku ketiga dikurang suku kedua, atau suku keempat dikurang suku ketiga. Pokoknya dua suku yang berurutan. Nah, suku kedua itu nilainya 9 dikurang suku pertama itu 5. Sama dengan 4. Nah, untuk A-nya nilainya adalah 5. Jangan lupa A itu adalah suku pertama. Oke, sekarang yang ditanya adalah suku ke-50 itu berapa? Nah, kalian jangan lupa, untuk rumus umumnya itu kan suku ke N sama dengan A plus N-1 dikali B. Jadi untuk suku ke-50 sama dengan 5 plus N dikurang 1. Berarti 49 dikali beda 4. Oke, 5 plus 49 dikali 4, di sini dapat 6. 16 berarti 19 ya. Dapatlah 201. Oke, jadi suku ke-50 sama dengan 201. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Diketahui deret aritmetika dengan suku ketiga adalah 24 dan suku ke-6 adalah 36. Tentukan suku ke-20. Kita tulis dulu yang diketahui. Suku ke-3 sama dengan 24. Dan suku ke-6 berarti U6 sama dengan 36. Yang ditanya adalah suku ke-20 itu berapa? Nah, supaya kita sambil mengingat rumusnya, rumus umumnya itu kan suku ke N sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, kita lihat mulai dari yang diketahui. Ini kan suku ketiga. Suku ketiga itu berarti A plus 3 min 1, berarti kan 2B. Sama dengan 24. Ibu ulangi ya. Kita mulai dari yang suku ketiga sama dengan 24. Suku ketiga itu artinya A plus N-1. N-nya itu tadi 3 dikurang 1, Ibu langsung 2 kali B. Nilainya sama dengan 24 yang ini. Kemudian untuk suku ke-6 berarti A plus 5B. Ibu langsung ya, 5 ini berasal dari 6 dikurang 1 kali B. Sama dengan 36. Ini tinggal kita eliminasi yang A. Berarti kita kurangkan. 2B dikurang 5B adalah min 3B. Sama dengan 24 dikurang 36 itu sama dengan min 12. Jadi B sama dengan min 12 dibagi min 3. Sama dengan 4. Nah, kalau B sudah tahu, berarti kita tinggal cari A. A plus 2B itu kan sama dengan 24. Jadi A plus 2, B-nya kita ganti dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 24. Jadi A plus 8 sama dengan 24. A sama dengan 8 kita pindah ruaskan. Dari plus menjadi min. Jadi A-nya bernilai 16. Nah, sekarang karena yang ditanya adalah suku ke-20, maka kita buatlah suku ke-20 sama dengan A plus 19B. Ingat 19 itu berasal dari ini, 20 langsung kurangkan 1. A-nya itu 16 plus 19 dikali 4. Jadi 16 plus 9 kali 4 itu 36, 4 berarti 7. Oke, jadi suku ke-20, 16 plus 76 berarti di sini 29. Oke, jadi suku ke-20 sama dengan 92.
Nah, sekarang kita bicara masalah deret aritmetika. Deret aritmetika merupakan jumlah dari barisan aritmetika. Jangan lupa kalau kita bicara deret berarti kita bicara jumlah. Nah, untuk rumusnya sendiri, Sn sama dengan N per 2 kali A plus suku ke N. Nah, tapi ini bisa kita ubah juga, karena suku ke N itu kan kita tidak selalu tahu dulu ya. Jadi A plus N min 1 kali B. Nah, jadi suku ke N itu kan A plus N min 1 kali B. Nah, ini bisa kita ubah lagi menjadi N per 2, A plus A itu 2A, plus N min 1 kali B. Nah, jadi kalau diketahui suku ke N-nya, langsung saja pakai yang ini. Tapi kalau belum diketahui, pakai yang ini. Nah, jadi pada intinya, kita hanya perlu tahu A, B, dan suku ke N yang dimaksud. Mari kita bahas contoh soal mengenai deret aritmetika. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret 2 plus 8 plus 14 plus 20 dan seterusnya. Nah, ini belum dikasih tahu di soalnya. Ini deret aritmetika bukan. Karena itu kita wajib ngecek. Dari 2 ke 8 itu ditambah 6. 8 ke 14 itu berarti ditambah 6. Dari 14 tambah ke 20 itu juga tambah 6. Berarti ini adalah deret aritmetika. Kalau sudah pasti ini deret aritmetika, kita buat dulu yang diketahui. A sama dengan 2. Kemudian bedanya, beda ini berarti sudah kita ketahui 6. Kalau yang masih lupa, artinya 8 dikurang 2, atau 14 dikurang 8, atau 20 dikurang 14 ya. Nah, untuk N-nya yang ditanyakan itu adalah 10. S10 itu berapa? Nah, kita buat dulu rumus umumnya. Sn sama dengan N per 2 kali 2A. Ibu lebih suka pakai yang ini ya. Karena kita tidak tahu suku ke N-nya itu berapa. Kecuali di sini sudah ada yang terakhir itu suku ke 10 berapa sudah diketahui. Nah, itu baru kita bisa pakai yang N per 2 kali A plus suku ke N. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi S10 itu artinya 10 per 2 dikali 2 kali 2 plus, karena N-nya 10 dikurang 1 jadi 9. Ibu langsung ya. Dikali B-nya 6. Nah, ini bisa langsung 10 dibagi 2 itu 5. 2 kali 2, 4. Plus 54. Ya, 9 kali 6. Jadi, sama dengan 5 kali 4 plus 54 adalah 58. Nah, ini tinggal kita kalikan 5 kali 58. 5 kali 8 dulu di sini 0, 25 tambah berarti 2. Oke. Jadi jumlah 10 suku pertamanya adalah 290. Nah, untuk soal deret aritmetika ini macam-macam ya. Bisa hanya diketahui A-nya berapa, B-nya berapa seperti ini, kemudian jumlahnya berapa. Bisa juga hanya diketahui suku ke-2 berapa, suku ke-6 berapa, jumlahnya kemudian bagaimana. Banyak macamnya ya, tapi yang pasti yang harus kalian ingat, kalau kalian lupa, tidak tahu harus mulai dari mana mengerjakan soal, mulailah tulis selalu rumusnya. Nah, itu tadi penjelasan singkat Ibu mengenai barisan dan deret aritmetika. Ternyata cukup mudah ya. Selamat belajar anak-anak.